إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. شهر رمضان الذي والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Jamaah Majelis Ta'lim At-Tawabin, santriwan santriwati Nurul Mustafa, jamaah Yayasan Hasbunallah, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang hadir di rumah masing-masing dalam ta'lim Ramadan melalui siaran langsung Masjid Syai Hasbunallah. Hari ini kita akan membahas sifat Allah yang keenam. Ada 6 sifat, yang 5 sifat sudah kita pelajari: wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih. Sifat Allah yang keenam adalah wahdaniyat. Wahdaniyat artinya esa Allah Ta'ala. Lawannya ta'addud, artinya berbilang-bilang. Maka wajib Allah Ta'ala esa, mustahil Allah Ta'ala berbilang-bilang. Adapun tanda wajib Allah Ta'ala esa, dalil akal baharu alam. Adapun dalil naqal, firman Allah dalam Al-Quran, Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Para jamaah, inilah sifat Allah yang keenam, sifat salbiyah, yaitu menafikan, mengkanter bahwa Allah itu banyak, bahwa Allah itu berbilang-bilang. Itu mustahil. Maka wajib Allah bersifat wahdaniyat, artinya esa, tunggal, satu. Dan ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, surah Al-Ikhlas. Ketika orang-orang kafir Quraisy menanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, hai Muhammad, bagaimanakah bentuk Tuhanmu? Berapa banyaknya Tuhanmu? Bagaimana keadaannya?" Maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, Kul huwallahu ahad. Katakan olehmu wahai Muhammad kepada mereka semua bahwa Allah itu ahad, tunggal, esa. Allahus samad. Hanya kepada Allah tempat kita meminta, tempat kita bergantung, tempat kita bersandar, tempat kita berhajat. Satu-satunya tempat bergantung,
bersandar, berhajat hanya kepada Allah. Lam yalid walam yulad. Dan Allah Rabbmu itu tidak punya anak dan tidak diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan Allah Rabbmu itu tidak ada yang dapat menyerupainya, tidak ada yang dapat menyamainya, tidak ada dapat yang menandinginya, tidak ada yang serupa dengan zat Allah yang wajibal wujud. Laisa kamitslihi syai'un. Ini ketegasan Allah menceritakan, mengkabarkan tentang wahdaniyah. Allah esa dalam zatnya, artinya bahwa zat Allah ahad, satu, tidak tersusun dari unsur-unsur atau anggota badan. Kalau seperti kita ada tangan, ada telinga, ada kaki, ini tersusun. Dan Allah tidak seperti itu. Sudah dibahas oleh sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, laisa kamitslihi syai'un. Zatnya ahad, esa. Bagaimana zatnya itu sendiri? Nggak dapat diumpamakan, nggak dapat dibayangkan, nggak dapat direka-reka. Mustahil Allah itu banyak. Mustahil Allah itu 2, 3 atau berbilang-bilang. Apa yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran, lau kana fihima alihatun illallah la fasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata. Sekiranya ada di langit dan di bumi ini Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Subhanallah Rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Allah yang mempunyai arasy dari apa yang mereka sifatkan. Allahu Akbar. Andaikan ada 2 Tuhan, berarti mereka saling dukung-mendukung dalam membuat sesuatu. Andaikan ada 2 Tuhan, mungkin yang satu ingin begitu, ingin begini, maka mustahil demikian. Andaikan ada 2, 3 Tuhan, maka berarti Tuhan satu dengan yang lain punya kelemahan. Saling dukung-mendukung, saling tolong-menolong, itu mustahil bagi Allah. Maka itu kita menancapkan dalam hati kita, dalam keyakinan kita, bahwa zat Allah hanya ahad, tunggal, satu. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah selama kurun dakwah di Mekah, penanaman tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha, ini namanya kalimat nafi. La ilaha, tidak ada Tuhan. Menafikan, melenyapkan, melepaskan Tuhan-Tuhan yang lain, menghilangkan Tuhan-Tuhan yang lain. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain. Mengisbatkan, menetapkan illallah, yang ada hanya adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang lain illallah, melainkan Allah. Menetapkan, mengisbatkan dalam hati kita hanya zat Allah, pencipta alam jagat raya. Hanya zat Allah yang menggerakkan dan mendiamkan. Maka itu di dalam ilmu tauhid itu ada 4 tauhid. Qul wallahu ahad. Katakan dia Allah yang ahad. Ahad Allah pada af'alnya, ahad Allah pada asmanya, ahad Allah pada sifatnya, ahad
ahad Allah, pada zatnya. Kita meyakini, keyakinan yang penuh dalam hati kita, tauhidul af'al. Tauhidul af'al artinya satu-satunya yang berbuat di alam jagat raya ini hanya Allah. Tidak ada perbuatan yang lain selain af'alnya Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah yang menciptakanmu, dan segala perbuatanmu terbit datangnya dari Allah. Alam semesta, langit dan bumi, dan segala isinya ini, maka kita meyakini tidak ada yang menciptakannya selain Allah. Mentauhidkan Allah di hati kita dengan tauhidul af'al. Dan segala apa perbuatan yang ada di alam jagat raya ini hakikatnya adalah af'alnya Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah yang menciptakanmu, segala perbuatanmu terbit datangnya dari Allah. Maka itu dalam tauhidul af'al ada dua pandangan batin kita. Allah menciptakan segala sesuatu secara mubasyarah. Yang kedua, Allah menciptakan segala sesuatu secara tawallud. Apa makna mubasyarah? Allah menciptakan sesuatu secara langsung, tanpa proses. Terciptanya langit, terciptanya bumi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Bermula zat Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan segala barang di antara keduanya tidak ada lepas daripada semuanya adalah ciptaan Allah. Langit, bumi, bintang-gemintang, pohon, malaikat, jin, syaitan, sorga, neraka, bakteri, virus, semua apa saja ini adalah ciptaan Allah secara langsung. Ini pandangan batin kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Begitu pula kalau alam semesta dan seluruh isinya ini ciptaan Allah, maka ketika kita melihat contoh burung terbang, yang menciptakan burung itu adalah Allah. Yang memberikan kekuatan burung bisa terbang adalah Allah. Yang menggerakkan burung terbang adalah Allah. Maka pandangan batin kita bahwa burung ini ciptaan Allah, yang menggerakkannya adalah af'al Allah, maka itulah namanya tauhidul af'al. Kita lihat semut beriring-iringan berjalan, maka batin orang yang bertauhid kepada Allah, semut ciptaan Allah, yang menggerakkan semut adalah Allah. Maka kita pandang af'alnya Allah pada semut, maka tertancaplah kalimah tauhid la ilaha illallah. Dan pandang segala apapun yang lain semuanya. Selanjutnya Allah menciptakan secara tawallud, ada proses, tapi tetap dalam batin kita semuanya ciptaan Allah, tauhidul af'al. Apa contoh? Lihat, ini masjid. Terlihat sepintas bangunan masjid ini, yang membangunnya dengan mata kepala kita melihat para tukang-tukang, didesain oleh para pakar-pakar keilmuan tentang teknik membangun gedung ini, membangun masjid ini secara sepintas. Ketika kita memandang bahwa masjid ini adalah buatan tukang sampai kepada hati kita, maka jatuhlah tauhid kita kepada syirik. Kenapa? Berarti ada pencipta yang lain selain Allah.
Padahal Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah yang menciptakan dan segala perbuatanmu terbit dari Allah. Maaf para jamaah, ketika kita makan menjelang berbuka, akan makan berbuka, ketika kita akan berbuka, lihat kue di hadapan kita, ada bingka kantang, ada bingka tiwadak, ada bingka waluh, ada bingka rungan, salah sambat ada apam barandam, ada kararaban, macam-macam. Ketika kita lihat bingka, makanan bingka, ingat si acil nama ulahnya. Oh, ini ulahan acil, ini nyaman bandar bingka nih. Lalu kita makan, maka ketika itu sampai ke hati kita bahwa bingka itu ulahan acil, ciptaan acil, atau makan pecel, bahwa pecel ini cipta buatan bibi, tembus sampai ke hati kita, lupa kepada siapa pencipta hakiki, maka kita terhijab, tidak bertauhid dalam tauhidul af'al, mensyirikatkan Allah dalam tauhidul af'al. Nah, bagaimana agar kita semua melepaskan, agar satu-satunya pandangan pencipta hanya Allah, la ilaha illallah, tidak menciptakan alam ini hanya Allah, maka inilah yang disebut dengan nama proses pandangan secara tawallud. Contoh tadi, masjid secara pandangan zahir dia tersusun daripada besi, pasir, semen, bata, dan yang lainnya. Dari mana semen datangnya? Dari gunung. Semen, proses. Siapa menciptakan gunung semen itu? Allah. Besi dari mana besi? Dari biji besi. Siapa mencipta biji besi? Allah. Pasir dari mana? Siapa penciptanya? Allah. Yang bangunnya tukang. Siapa yang mencipta tukang? Tukang kan manusia. Allah. Memberi otak dia untuk berpikir, Allah. Yang menggerakkan tangannya untuk nyemen, nyusun kerangka-kerangka, menata bata, siapa yang menggerakkannya? Bukankah Allah menyebutkan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, bermula Allah yang menciptakanmu dan perbuatan terbit dari Allah. Maka jahirnya masjid ini dibangun oleh tukang proyek ini, tapi hakikatnya yang membangun masjid ini, yang menciptakan masjid ini adalah Allah melalui proses yang namanya tawallud, perantara sebab saja, tapi hakikatnya dari Allah. Ini baru tauhidul af'al. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang berhak dipuji, yang berhak diagungkan, yang berhak dicintai, yang dituju, tempat bergantung, bersandar hanya Allah. Alhamdulillah, tauhid uluhiyah. Rabbil alamin, pencipta alam semesta. Maka ini namanya tauhid rububiyah. Maka pandangan kita apapun yang ada di alam jagat raya ini, hatta ini masjid, hatta, maaf pada jamaah, bingka barandam, tapai lakatan, tapai gumbili, bingka kantang, macam-macam, tetap pandangan batin kita. Kalau kita lihat proses penciptaannya, tapai dari mana? Ketan dari mana? Dari tumbuh-tumbuhan. Ubi, gumbili dari tumbuh-tumbuhan. Siapa menciptakannya? Allah. Tepung dari gandum, siapa menciptakan gandum? Allah. Kalau diproses, dibuat bingka, yang membuatnya siapa? Manusia. Yang menciptakan manusia siapa? Allah. Yang menggerakkan tangannya siapa? Allah. Yang membuat ini berpikir untuk menciptakan, membuat ini, proses ini Allah. Oh, kalau begitu bingka kantang, bingka barandam, apapun hakikatnya adalah ciptaan Allah.
af'alnya Allah, tetapi melalui proses namanya tawallud. Nah, kalau sudah sampai di sini pemahaman kita tentang af'al Allah, tentang tauhidul af'al, maka kita meyakini apa saja yang ada di alam jagat raya ini, tidak lagi kita memandang pencipta yang lain, tidak lagi kita memandang pengatur yang lain, tidak lagi kita memandang penggerak yang lain selain Allah. Bahkan bukan hanya memandang kepada alam, ketika kita bergerak tidak lagi kita memandang kita yang bergerak, tidak lagi kita memandang kita yang berkata-kata, yang berbuat, maka tembus batin kita. Yang menggerakkan kita, yang mendiamkan kita adalah Allah. Ini tancapan tauhidul af'al. Dalam tauhidul af'al ini, Rasul mengungkapkan bahwa umatku di akhir zaman terbagi dalam 73 golongan. Soal i'tiqad, soal keyakinan, hati-hati pada jamaah yang ada di rumah. Ada 73 golongan umat Nabi, terbagi dalam 73 golongan. Semuanya pinnar, semuanya dalam golongan itu pinnar, Nabi di neraka semua, illa wahid, kecuali satu yang selamat. Dari 73 itu 72 pinnar, satu yang selamat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah golongan yang selamat itu? Apa jawab Nabi? Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Siapa itu ahlus sunnah? Orang-orang yang berpegang, berpedoman kepada Al-Quran keseluruhan, bukan sepotong-sepotong, bukan sepenggal-sepenggal yang menurut enak nafsunya dia ambil, yang enggak dia buang. Tidak, seluruh isi Al-Quran, petunjuk Al-Quran dan kepada sunnah Nabi. Dan jamaah, makna jamaah itu ya kita ambil kepada Nabi punya para sahabat-sahabat, kita ikuti sunnahnya, khulafa'ur rasyidin dan orang-orang yang mutabaah Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan pendapat ulama-ulama yang rasih yang mutabaah kepada Al-Quran dan sunnah. Subhanallah. Dalam hal ini mengenai etikat tentang tauhidul af'al, ada beberapa golongan. Golongan yang pertama, kaum yang mengetahui mereka itu, yang meyakini mereka itu bahwa segala perbuatan yang berada di alam jagat raya ini adalah perbuatan Allah. Apapun, tidak lagi dia memandang yang lain, semuanya af'alullah, perbuatan Allah. Yang baik itu perbuatan Allah, yang jahat itu perbuatan Allah. Dia meyakini semuanya ciptaan Allah. Dia juga berdalil dengan Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah yang menciptakanmu dan semua perbuatanmu dari Allah. Putus ketika orang itu sholat, itu af'alnya Allah. Nah, ketika orang itu berbuat dosa, berbuat maksiat, juga itu af'al dan kehendaknya Allah. Inilah paham yang disebut dengan nama paham Jabariyah. Apa paham Jabariyah? Melulu Allah, tidak ada lagi ikatan syariat di dalamnya.
Mau sholat silahkan kehendak Allah. Kalau enggak sholat juga kehendak Allah. Mau berzikir ini kehendak Allah, berzikir ini. Malas berzikir juga kehendak Allah. Puasa kehendak Allah, malas puasa juga kehendak Allah. Sehingga mereka menafikan syariat. Syariat itu tidak penting. Yang penting sudah beretikat di dalam hati kita bahwa kita ini yang menciptakan kita Allah, yang menggerakkan dan mendiamkan kita Allah, maka terserah Allah apa maunya Allah. Ya seperti bulu yang ditiup oleh angin. Kemana angin membawa? Terserah. Hendak ke sana kah, hendak ke sini kah, terserah Allah. Bila kehendak sembahyang, sembahyang. Bila hendak ada sembahyang, ada sembahyang. Sehingga maaf para jamaah, ada seorang guru, ada punya murid yang cukup lumayan banyak, terkenal. Beliau mengajarkan ilmu tasawuf. Beliau punya dalil, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, bahwa sholat itu bagi orang beriman sudah ada waktu-waktunya yang Allah tentukan. Waktu zuhur umpamanya kita di sini jam 12:30. Waktu asar 3:30. Waktu maghrib jam 6:21 umpamanya. Waktu isya jam 7:40 umpamanya. Waktu subuh jam 5, ada waktunya. Kadang-kadang bisa berubah jadwal sedikit. Kata beliau, waktu yang sebenarnya bukan waktu itu. Sebab kata beliau, ketika kita sholat subuh di Indonesia jam 5, di Mekah belum subuh, masih malam. Ketika kita sholat johor di Indonesia, di Mekah belum johor, masih pagi. Akhirnya bukan itu waktunya, itu salah. Waktu di sini kata beliau, waktu menurut kehendak Allah. Jadi bagaimana guru? Kata mereka, pokoknya bila kalian hendak sembahyang, ada geritik hati hendak sembahyang, mau sholat, itulah waktu yang Allah tentukan. Yang menggerakkan hatimu itu Allah untuk sholat. Berarti itu waktunya, terserah aja. Bila kada, belum waktunya. Nah, ini ajaran Jabariyah, ajaran sesat, menyesatkan. Ada lagi yang kaji ilmu tasawuf, yang sampai ke puncak, lebur panah dirinya, nampak rahasia kebesaran Tuhannya. Kata mereka, kalau sudah sampai kepada puncak ini, yang sholat itu adalah orang-orang yang awam, yang puasa itu adalah orang-orang yang awam. Bagi kami yang sudah sampai kepada puncak ma'rifat, tembus lebur kepada kebesaran Allah, etikat batas sudah yang ada hanya majhar kebesarannya. Untuk apa lagi sholat? Kan kita nih nyata kenyataan Tuhan yang ada pada kita. Untuk apa lagi kita sholat? Kita kan yang disembah. Ngapain sembah jadi hamba lagi? Beturun lagi kalau kita sholat, kalau kita ibadah, beturun lagi derajat kita. Jadi hamba, capek-capek tirakat, capek-capek amaliyah, capek-capek ma'rifat, akhirnya turun lagi jadi hamba lagi. Kita harus lebur ada dia saja, bahkan nyata wujudnya yang ada ini. Untuk apa sholat? Sholat hanya bagi orang yang awam. Bagi kita harus sampai ke puncaknya, sudah nggak perlu lagi. Ini paham Jabariyah, sesat, menyesatkan, binar, neraka tempatnya. Nah, ada lagi
banyak paham-paham yang bertentangan dengan syariat, karena mereka mengiktikadkan, meyakini dalil Quran tapi disalah tafsirkan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah yang menciptakanmu dan segala perbuatanmu, af'alnya Allah. Maka apa saja yang dikehendaki Allah itu berarti dari Allah. Kalau tidak, tidak. Termasuk puasa. Ada satu kelompok pelajaran orang bulan Ramadan, cipoy-cipoy baru kuan siang. Nyombong lagi, makan lagi. Kenapa pian nggak puasa? Wah, puasa itu untuk orang awam. Bagi kami yang sampai kepada puncak tasawuf nggak perlu puasa. Salah paham arti puasa. Puasa itu artinya imsak. Imsak itu menahan. Memang bagi orang syariat, puasa orang syariat katanya menahan lapar dan dahaga di siang hari Ramadan dan berkumpul dengan suami istri. Bukanya adalah ketika tenggelam matahari masuk maghrib. Itu puasa orang awam. Bagi kami yang namanya puasa bukan itu, menahan itu kecil. Menahan artinya menahan, tidak ada lagi kami memandang yang lain. Di hati kami tidak ada yang kami pandang selain Allah. Yang kami lihat hanya majhar kenyataan Allah, wujud gerak kami, laku afalnya Allah. Artinya puasa kami sepanjang masa sampai kami bertemu dengan Allah nanti. Ini nyata kenyataannya. Itu puasa sebenarnya. Kami makan minum biasa saja. Itu kan bagi orang awam, bagi kami makan biasa. Puasa kami bukan ini kecil puasa begini. Makan minum tapi kami tidak memandang ini yang lain. Kenyataannya, rahasianya. Inilah puasa kami. Puasa batin, puasa hakikat. Nah, kalau ada pandangan demikian, ini juga ajaran sesat, paham Jabariyah. Intinya paham Jabariyah, mereka beretikat segala apapun perbuatan yang baikkah tidak baik dari Allah. Ketika seorang mengerjakan perbuatan yang jahat, oh ini kehendak Allah, Allah yang melakukannya. Kita ini kayak wayang dimainkan dalang, terserah dalang, baik jadinya. Yang penting sudah tertanam di hati, ini laku afalnya Allah, ini kehendaknya Allah. Nah, hati-hati bila ada paham yang demikian, ajaran yang demikian, dimanapun kita ngaji, biasanya ngaji kayak gini, mengenal siapa hakikat diri, siapa nama hakikat diri kita, siapa nama Allah nang 90% nang satu itu siapa. Kadang-kadang maaf, ada pinduduknya bahasa Banjar, ada syaratnya. Emas 10 kilo, 10 kilo kebanyakan. 5 gram. Ayam hitam, ayam putih, ayam kuning. Apalagi tikar purun orang bahari itu. Nah, lading nang tajam, macam-macam bersyarat. Uang benggol bahari. Supaya ini mengkaji rahasia. Hati-hati dengan ajaran yang demikian. Ini adalah paham Jabariyah. Apa itu paham Jabariyah? Melulu Allah, tidak ada lagi garis syariat. Mau sholat silahkan, kalau memang kehendak Allah sholat ya sholat, ya sholat. Kalau yang enggak ya enggak, kalau mau puasa, kalau enggak. Bahkan mereka mengharamkan untuk pergi ke Mekah. Kenapa? Itu batu. Mekah sebenarnya dalam diri kita. Nauzubillah. Hati-hati dengan ajaran demikian. Ini ajaran Jabariyah yang melulu Allah dan tidak memakai syariat. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua yang disebut dengan kaum Mu'tazilah. Apa itu kaum Mu'tazilah? Yaitu yang mereka menganggap bahwa dietikatkannya di dalam hatinya bahwa yang berbuat akan segala perbuatan yang baharu itu adalah hamba jua, dan adalah kudrat hamba yang baharu itu memberi bekas ia pada segala perbuatan yang baharu.
Inilah mazhab yang bid'ah, mazhab yang fasik, mazhab Mu'tazilah. Apa pahamnya? Artinya ini menafikan Allah. Ada punya dalil, tapi dalilnya diselewengkan menurut nafsunya. Apa kata mereka? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak bisa, kata mereka, tidak sanggup untuk merubah nasib sesuatu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya. Ini paham mereka, tafsiran menurut mereka yang Mu'tazilah. Sehingga mereka berpendapat segala gerak dan gerik manusia ini adalah memang kudrat iradat si manusia. Memang yang menciptakan kita ini Allah, betul. Yang memberikan kekuatan ini adalah Allah. Tapi si manusia yang punya peran untuk mau berbuat apa? Hendak berbuat baik, kita sendiri. Hendak berbuat jahat, kita sendiri. Allah tidak punya peran. Dan segala perbuatan hamba itu memberi bekas. Hati-hati, ini juga pinar. Ini juga ajaran sesat. Ini kaumnya Mu'tazilah. Mana kaum Mu'tazilah? Lihat tadi. Ketika dia bergerak, merasa dia yang bergerak, lupa dia kepada Allah yang menggerakkannya. Ketika dia punya kekuatan mengangkat sesuatu, rasa kekuatan ini miliknya, lupa bahwa kekuatan pemberian dari Allah. Ketika dia berdagang sehingga kaya raya, punya uang yang banyak, maka dia menyatakan, ini kekayaanku, ini hasil keringatku, ini hasil perjuanganku, ini hasil gerak gerikku, ini otakku, pikiranku, usahaku. Melupakan Allah pemberi rezeki, rasa dia yang mendapatkannya. Ini paham Mu'tazilah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati-hati ketika kita sholat. Mulai takbiratul ihram sampai kita salam, maka meyakini bahwa gerak-gerik salat ini laku af'al perbuatan kita. Yang menghendaki kita salat ini adalah kita. Lalu kita meyakini bacaan ini ada ucapan kita, gerak-gerik kita, laku kita, maka ini terhijab. Yang disebut dengan nama syirik. Syirik khafi. Syirik yang samar. Syirik yang tersembunyi, yang tidak nampak terlihat tapi nyata. Apa syirik khafi? Syirik khafi itu artinya apabila kita memandang ada perbuatan yang lain selain perbuatan Allah yang bisa memberi bekas baik kepada orang lain maupun kepada dirinya, ini namanya syirik khafi. Contoh, kita lihat kucing berjalan. Ketika kita lihat kucing berjalan, pandangan batin kita, kucing itu dia berjalan dengan sendirinya tanpa Allah yang menghendaki dia bergerak berjalan. Maka pandangannya kepada kucing yang bergerak itu, keinginan kucing yang bergerak tadi sampai ke hati kita, itulah namanya paham Mu'tazilah. Terdinding af'alnya Allah. Ketika kita bergerak, rasa kita yang punya kekuatan kita bergerak, maka inilah paham Mu'tazilah. Dan bahkan kita meyakini bahwa barang yang baharu ini bisa memberi bekas. Contoh, kenapa sih Din? Batuk-batuk, sesak napas, kepala badan panas, suhu 39. Corona.
Akhirnya di otak orang itu, dalam pikirannya dia kena corona. Corona lah, virus corona lah yang membuat dia sesak napas. Virus corona lah yang membuat batuk-batuk. Virus corona lah yang membuat demam panas. Sampai ke sana pandangannya, lupa kepada siapa yang mencipta corona ini. Maka ini syirik khafi. Ini paham Mu'tazilah. Karena memandang perbuatan makhluk yang memberi bekas. Kita lapar. Nih lapar nih sekarang nih. Sebentar lagi kita akan berbuka. Lalu kita makan, kita minum. Ketika kita makan, kita minum, kita merasa kenyang. Maka pikiran kita, hati kita, otak kita mengatakan yang membuat kita kenyang ini adalah nasi, korma, air panas, teh, susu. Yang menghilangkan kita haus, air kelapa, macam-macam. Lupa kita bahwa yang memberi kita kenyang ini Allah. Menghilangkan haus ini Allah. Nasi itu sebab, asbab saja. Bukan nasi yang membuat kita kenyang, Allah pemberi kita kenyang. Menghilangkan haus Allah. Lalu kita pandang nasi membuat kita kenyang, air yang menghilangkan kita haus. Ini adalah paham Mu'tazilah. Paham yang sesat, menyesatkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lalu kita pakai masker, tinggal di rumah, nggak kemana-mana, cuci tangan bersih. Maka kita meyakini dengan kita cuci tangan bersih, pakai masker, lockdown, nggak kemana-mana, kita aman dari penyakit, aman dari kematian, aman dari virus. Karena sebab cuci tangan tadi, karena sebab kita pakai masker tadi yang membuat kita aman. Maka ini paham Mu'tazilah. Dia menafikan Allah. Oh, kalau begitu gimana? Apa nggak perlu cuci tangan? Oh, tetap syariat kita tetap dianjurkan cuci tangan bersih-bersih. Kalau mau makan pakai sabun segala. Ajaran Islam. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertobat dan orang yang membersihkan dirinya, yang menyucikan dirinya. Nah, cuci tangan ini bagian daripada ibadah. Sunnahnya Rasul. Kemudian kita pakai masker, bagian daripada petunjuk dari kedokteran untuk menjaga supaya virus jangan mengenai kita, asbabnya. Lockdown asbabnya. Tapi yang menghindarkan penyakit itu bukan cuci tangan, bukan karena pakai masker, bukan karena lockdown, tapi yang menghindarkannya adalah Allah. Begitu pula ketika terjadi pada diri seseorang sesak-sesak, batuk-batuk, akhirnya karena corona, covid. Ujar Mubarak, jangan sebut corona Pak Ae terus menerus, karena sebut saja kip, ampih, berhenti. Nah, ketika orang tukar, dokter bilang kena corona, tapi ingat, bukan corona yang menyebabkan orang batuk-batuk, bukan corona yang menyebabkan orang dadanya sesak, bukan corona yang menyebabkan suhunya tinggi. Allah yang takdirkan dia batuk-batuk. Allah takdirkan orang itu dadanya sesak. Allah takdirkan suhunya tinggi. Corona itu ciptaan Allah, makhluk Allah. Sebab saja banyak orang yang kena corona tapi tenang-tenang saja, nggak apa-apa, biasa-biasa saja. Dicek positif tapi gagah. Kok nggak apa-apa? Kalau begitu bukan corona yang membuat orang itu sakit.
Allah yang takdirkan. Corona cuma wasilah sebab, tembuskan Allah penentunya. Lalu kita sakit berobat ke dokter, sembuh. Aduh, hebat loh dokter itu loh menyembuhkan. Dokter Husna yang menyembuhkan umpamanya. Ini ada anak-anak kita nih, santri kami. Oh, rupanya ada kumpulan santri-santri lama nih, silaturahim. Ada beberapa dokter di sini nih. Dokter Husna yang menyembuhkan. Dokter Husna cuman sebab, penyembuhnya adalah Allah. Yang membedakan dokter Husna menyuntik Allah. Bodrek yang membuat hilang kepalaku sakit, ini Mu'tazilah. Allah penyembuhnya. Bodrek cuman sebab, syariat tetap jalan, berobat tetap jalan, lockdown tetap jalan, cuci tangan tetap jalan, tapi penyembuh kita adalah Allah, penjaga kita adalah Allah. Hati-hati. Inilah paham Mu'tazilah yang menafikan Allah dalam segala perbuatan. Dia memandang segala gerak-gerik ini perbuatannya. Makanya kalau dia ingin masuk surga, maka dia memperbanyak amal, memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir. Dia masuk surga dengan amalnya, dengan ibadahnya, dengan zikirnya. Bukan karena pertolongan Allah, bukan karena hidayah Allah, karena keinginan amalnya. Kenapa dia masuk neraka? Ya karena dia berdosa, dia berbuat maksiat, masuk neraka. Ini paham yang kedua, paham yang menyesatkan, paham aliran Mu'tazilah. Nah, paham yang ketiga, kaum yang mengetahui mereka itu akan bahwasanya segala perbuatan itu sekaliannya daripada Allah Ta'ala. Nah, kaum yang mengetahui mereka itu bahwa segala perbuatan itu hakikatnya daripada Allah Ta'ala. Itu dulu. Pokoknya mereka memandang segala perbuatan apapun yang berlaku pada dirinya maupun yang lain, semuanya adalah af'al Allah. Tetapi adalah bagi hamba itu usaha dan ikhtiar. Nah, memang mereka meyakini semua perbuatan ini afalnya Allah. Apa saja mereka bergerak, berdiam, yang menggerakkan, yang mendiamkannya Allah. Geritik hatinya, yang menggerak hati Allah. Memandang apapun yang dipandangnya afalnya Allah, tidak ada yang lain pandangannya, fokus full. Burung terbang lakunya Allah, afalnya Allah. Apa saja, semut berjalan, apapun bentuknya, semuanya afalullah. Bahkan gerak dan diamnya, detak jantungnya, turun naik napasnya, laku afal Allah, tidak memandang yang lain. Akan tetapi bagi si hamba ada usaha dan ikhtiar. Apa ikhtiar? Daya upaya yang ada pada manusia untuk memilih, menentukan langkah usaha antara mengerjakan atau tidak mengerjakan. Ini namanya ikhtiar. Terpadu dalam dia sebagai karunia dari Allah. Keberhasilan atau tidak usaha yang dilakukannya adalah atas kehendak Allah. Disebut dengan nama ikhtiar. Makanya orang Bahari menyebut kita ini berikhtiar aja. Kita ini berikhtiar aja. Ketentuan kehendak Allah juga. Nah, apa itu ikhtiar tadi? Upaya untuk memilih, begawi kada, melakukan kada. Tapi sesungguhnya hasilnya adalah kehendak Allah. Jadi manusia ini disuruh memilih. Oh, ini halal, ini haram, ini wajib, ini kada. Jadi ada usaha dan ikhtiar.
Dan dengan keduanya itu hamba memperbuat segala perbuatannya, dan keduanya tempat takluk hukum syara. Nah, mereka paham ketiga ini berpegang kepada hukum syara, hukum syariat, wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Apa yang diwajibkan oleh Allah, perintah salat, mereka melaksanakan perintah ini perintah Allah. Puasa, mereka puasa di bulan Ramadan. Aturan apa-apa yang diperintah Allah mereka laksanakan, apa-apa yang dilarang oleh Allah mereka jauhi. Ini namanya berpegang kepada hukum syariat. Jadi takluk hukum syara. Oh, ini haram, ini ada boleh digawi. Oh, meninggalkan salat dosa besar. Oh, tidak puasa dosa besar. Jadi ini paham yang ketiga. Tetapi keduanya itu tidak sekali-kali memberi bekas pada perbuatan yang baharu. Hanya memberi bekas itu Allah Ta'ala sendiri juga. Maka inilah paham i'tiqad yang makbul, paham Asy'ariyah, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selamat daripada dunia dan akhirat. Jadi paham yang ketiga, paham Asy'ariyah, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana mereka mengiktikadkan dalam hati mereka bahwa segala perbuatan yang ada pada diri kita maupun yang lain itu adalah af'alnya Allah, tidak ada yang lain. Laku af'alnya Allah. Tetapi pada diri kita manusia ada usaha dan ikhtiar. Apa usaha dan ikhtiar? Ada Allah beri kepada kita ini potensi untuk memilih, untuk menentukan mau berbuat begitu, mau berbuat begini. Ini mau sholat atau mau tidak sholat, itu adalah potensi yang ada pada diri manusia. Dan usaha ikhtiar manusia ini tergantung kepada hukum syara. Hukum syaratnya mereka berpegang kepada Al-Quran, Sunnah, petunjuk Nabi. Hukum-hukum apa yang dilarang oleh Allah mereka jauhi, apa yang diperintah oleh Allah mereka kerjakan. Akan tetapi ingat, tetap mereka berpendapat bahwa keduanya itu sekali-kali tetap tidak memberi bekas. Usaha ikhtiar kita pun tetap tidak memberi bekas. Contoh, ketika kita makan, kita berusaha, asbabnya makan membuat kita kenyang, tapi yang membuat kita kenyang adalah Allah. Kita berobat, usaha ikhtiar kita berobat. Yang menggerakkan kita berusaha ikhtiar siapa? Allah. Yang menyembuhkan kita adalah Allah. Usaha ikhtiar hamba pun tidak memberi bekas, hanya ada sebab saja. Inilah paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, paham Asy'ariyah ini berpunya satu i'tiqad, ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min nafsik min sayyi'atin famin nafsik. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa saja yang menimpa kepadamu berupa kebaikan-kebaikan, maka katakan ini dari Allah. Kita sholat, kita beramal, kita beribadah, kita berbuat baik, kita berzikir, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah paham Asy'ariyah mengatakan ini adalah hidayah Allah, inilah petunjuk Allah. Yahdillahu linurihi may yasha. Allah memberi hidayah, memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki Allah dengan hidayah Allah, dengan nurnya Allah. Tapi wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ketika tertimpa kepadanya berbuat dosa, berbuat kesalahan, berbuat zalim, berbuat aniaya, melanggar perintah Allah, maka dia akui secara syariat dia yang salah, dia yang zalim, dia yang tergoda oleh bujukan syaitan,
Dia yang berbuat maksiat, dia akui dia yang salah. Segala kebaikan hidayah Allah. Ketika dia berbuat salah, dia yang melakukannya, dia yang zalim. Dan inilah pandangan Nabiullah Adam alaihissalam ketika turun ke bumi makan buah huldi, walaupun pada hakikatnya sudah takdir qada dan qadarnya Allah. Adam punya adab, Rabbana zalamna anfusana ya Rabb, kami telah menzalimi diri kami ya Allah, kami telah berbuat dosa ya Allah, wa illam taghfir lana, jika engkau tidak ampuni dosa kami ya Allah, la tarhamna, wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan tidak engkau sayangi kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, jadilah kami ini orang-orang yang zalim. Walaupun Adam mengakui bahwa semua apa yang terjadi hakikatnya sudah qada dan qadar Allah, yudillu may yasha, Allah sesatkan siapa yang dikehendaki Allah, wa yahdi may yasha, Allah beri petunjuk kepada siapa yang dikehendaki Allah. Tapi ketika dia berbuat kebaikan, Asy'ariyah menyatakan ini dari Allah, ma asabaka min hasanatin faminallah, ini hidayah Allah, ini anugerah Allah, ini tolong Allah, ini kehendak Allah, dinisbahkannya kepada Allah. Ini adab syariat. Ketika dia berbuat dosa, berbuat maksiat, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi, dia akui dia yang salah, dia yang berbuat dosa, lalu dia minta ampun kepada Allah, dia bertobat kepada Allah. Oleh sebab itu, i'tiqad yang ketiga tadi, paham Asy'ariyah ini yang selamat tapi masih terhijab. Ada paham yang ketiga namanya paham ahlul kasyaf. Nanti akan kita bahas pada pengajian berikutnya. Barangkali jam 6 sudah tinggal 21 menit lagi kita akan berbuka para jamaah yang ada di rumah. Untuk sementara pelajaran kita tentang ilmu tauhid membahas sifat wahdaniyat Allah, baru kita membahas tentang tauhidul af'al, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah pada af'alnya. Nah, bagaimanakah kita mentauhidkan Allah pada af'alnya? Bahwa kita meyakini wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, bermula Allah yang menciptakanmu dan segala perbuatanmu terbit datangnya dari Allah. Tetapi dalam soal perbuatan af'alullah ini ada paham Jabariyah, ada paham Mu'tazilah, ada paham Asy'ariyah. Maka peganglah paham yang ketiga, paham Asy'ariyah. Ini yang disebut dengan pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amal ibadah, hidayah dan tolongnya Allah. Kita berbuat kebaikan dari Allah, bukan kehendak kita. Tapi ketika kita berbuat, hamba yang berbuat, tapi yang menggerakkan kita mendengar Allah, dan kita pegang hukum syariat. Apa yang diperintah Allah kita laksanakan, yang dilarang Allah kita jauhi. Kemudian ketika kita berbuat kebaikan dari Allah, ketika kita berbuat dosa maksiat, kita akui kita yang salah dan kita minta ampun kepada Allah. Insya Allah bahasan berikutnya tentang masih membahas sifat wahdaniyat kita sambung nanti pada hari Rebu depan. Dan tanpa terasa hari ini tanggal 16 Ramadan, malam ini 17 Ramadan. Subhanallah, dengan lockdown ini ayo kita peringati Lailatul Qadar, turunnya Al-Quran, wahyu pertama di Gua Hira, surah Al-Alaq pada malam 17 Ramadan. Dan di bulan Ramadan ini banyak peristiwa besar. Terjadi perang Badar Kubra, wafatnya Ummina Hadijatul Kubra, wafatnya Ummina Fatimatul Zahra, dan banyak peristiwa-peristiwa besar, turunnya Lailatul Qadar, turunnya Al-Quran. Maka malam ini mungkin di rumah kita masing-masing perbanyak baca Al-Quran kalamullah. Mekah itu gersang, tandus, penduduknya jahiliyah. Tapi ketika turun Al-Quran, di satu tempat gunung yang tandus, gersang, nggak ada air,
Nabi berkhalwat di tempat itu, Gua Hira. Maka gunung yang diturunkan Al-Quran tadi, Nabi menerima wahyu di sana, datang Jibril di tempat itu, disebut dengan nama gunung yang mengandung nur, atau bahasa Arabnya Jabal Nur. Orang Banjar anjak menyambatnya bila melihat tuh gunung Jabal Nur. Mbah gunung Jabal pulang, bagus saja. Nah, gunung yang mengandung nur. Kenapa? Ada Al-Quran. Mekah, karena turun Al-Quran di kota Mekah, maka menjadi Al-Mukarramah, yang dimuliakan, karim. Madinah itu Yasrib, penduduknya berpenyakit. Nabi datang ke sana, hijrah ke Madinah, turun Al-Quran di Madinah pada Rasulullah, maka Madinah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Yasrib menjadi kota yang penuh dengan nur yang bercahaya. Siapa yang ingin mendapat kemuliaan dari Allah, siapa yang ingin menjadi Mekah Al-Mukarramah, siapa yang ingin menjadi Madinah Al-Munawwarah pada dirinya, menempatkan Mekah Al-Mukarramah pada dirinya, menempatkan Madinah Al-Munawwarah pada dirinya, maka bacalah Quran. Siapa yang ingin dapatkan Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar? Turun Al-Quran Lailatul Qadar. Perbanyak baca Quran, lebih-lebih malam ini malam kemuliaan, malam turunnya Al-Quran. Kita merenung, baca Quran, telaah baik-baik petunjuk Allah, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Barangkali hanya ini saja yang dapat kami sampaikan dalam kajian menjelang berbuka ini. Insya Allah kita sambung kaji tauhid kita pada hari Rabu depan, insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Taqabbalallahu minkum